Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, hari ini sebelum pembelajaran kalian berdoa terlebih dahulu ya. Namanya siapa? Ayo, Zaidan maju. Di tempat duduk siap, Prab. Siap. Doa mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi rabban wa bil islami dinan wa bi Muhammadin nabiyyan wa rasulan. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Berikan kepada guru. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelum pembelajaran, Ibu akan mengabsen terlebih dahulu. Ya, hari ini siapa yang tidak berangkat? Berangkat semua? Nah, kemarin kita belajar tentang apa? Materi IPAS. Ada yang masih ingat? Magnet? Listrik. Ya, ada yang masih ingat tidak? Magnet itu apa? Tidak. Siapa yang masih ingat? Magnet, pengertian magnet? Tidak ada yang ingat? Ada yang tahu bentuk magnet tidak? Magnet aku tahu. Apa coba? Juga. Apa? Saya nih. Magnet. Batang. Iya, terus ada apa lagi? Magnetku. Magnetku. Terus? Ya. Ya. Kita akan belajar tentang magnet, listrik, dan teknologi untuk kehidupan. Nah, yang pertama ada tujuan pembelajaran. Peserta didik mampu menyebutkan manfaat magnet di kehidupan sehari-hari. Yang kedua, ada peserta didik mampu membuat magnet dengan bahan-bahan sederhana. Selanjutnya kita ke materi. Nah, apa itu magnet? Coba siapa yang mau bacakan? Ya, Gibran, coba bacakan. Magnet adalah benda yang memiliki kemampuan untuk menarik benda-benda yang ada di sekitarnya, seperti besi dan baja. Iya. Coba Gibran tunjuk satu cewek buat bacakan pengertian magnet. Wih, Queen, coba baca Queen. Mana Queen? Ya. magnet adalah benda yang memiliki kemampuan untuk menarik benda-benda yang ada di sekitarnya, seperti besi dan baja. Ya. Tepuk tangan untuk Queen dan Gibran. Jadi, magnet itu benda yang memiliki kemampuan untuk menarik benda-benda yang ada di sekitarnya, seperti besi dan baja. Selanjutnya ada sifat magnet. Yang pertama, dapat menarik benda. Magnet memiliki kemampuan menarik benda lainnya dan membuat benda lain tersebut menempel. Namun, tidak semua benda bisa ditarik oleh magnet. Hanya benda-benda yang mengandung logam seperti besi dan baja. Coba siapa yang sudah baca dulu? Nah, Raihan. Raihan ya. Ya, coba Raihan baca. Magnet memiliki
bahan yang mengandung logam. Contohnya besi dan baja. Selanjutnya ada, temukan benda-benda yang dapat ditarik oleh magnet. Coba kalian di sini menemukan benda-benda yang dapat ditarik oleh magnet. Ada apa aja? Benda yang bisa ditarik. Terus tang. Plastik. Terus coba tujuh satu lagi. Apa ya? Juga. Mana aja benda-benda yang dapat ditarik oleh magnet? Baterai, baut, tang, kunci. Kunci ya. Sama lagi ya. Absen juga. Siapa absen juga? Absen juga coba ya. Yuk. Benda-benda yang dapat ditarik oleh magnet ada apa aja? Siapa sih namanya? Oh, Anissa. Ayo Anissa mana? Anissa. Baterai terus. Baut. Tang. Terus apa lagi? Kunci. Ya, kunci. Ya, tepuk tangan untuk Juna dan Anissa. Ada berapa benda tadi yang bisa ditarik oleh magnet? Apa aja? Ya, baterai, baut, tang, dan kunci. Selanjutnya ada benda yang dapat ditarik magnet, benda yang tidak dapat ditarik magnet. Yang dapat ditarik magnet ada baterai, baut, tang, dan kunci. Sedangkan yang tidak dapat ditarik magnet buku, plastik, pensil, dan gelang. Nah, apakah kalian tahu kenapa tidak semua benda dapat ditarik oleh magnet? Ada yang tahu tidak? Coba angkat tangan. Nah, apakah kalian tahu kenapa tidak semua benda dapat ditarik oleh magnet? Ya, coba. Karena hanya benda yang mengandung logam, besi, dan sebagainya. Ya, benar tidak? Tepuk tangan untuk Habibah. Ya, kenapa tidak semua benda dapat ditarik oleh magnet? Ya, karena hanya benda yang mengandung logam dapat ditarik oleh magnet. Nah, kutub magnet. Magnet memiliki dua kutub, yaitu utara dan selatan. Kutub utara disimbolkan dengan huruf R, dan kutub selatan disimbolkan dengan huruf S. Kemudian yang merah, yang kutub utara, yang biru, kutub selatan. Ya. Yang merah tadi apa? Utara. Ya, kutub selatan. Nah, selanjutnya ada medan magnet. Medan magnet adalah daerah di sekitar magnet yang mengalami gaya magnet. Gaya magnet atau magnet? Hah? Apa? Gaya magnet itu gaya tarik-menarik. Karena inilah magnet dapat menarik atau menolak benda di sekitarnya. Garis gaya magnet. Garis gaya magnet adalah arah medan magnet yang berupa pola garis yang terbentuk di sekitar medan magnet. Arah gaya magnet selalu memiliki arah dari kutub utara atau N menuju ke kutub selatan atau S. Ya, kemudian seperti ini. Ayo, sudah paham sampai sini? Ya, siapa yang belum paham? Siapa yang belum paham? Coba. Sebelum lanjut ke materi berikutnya. Siapa yang belum paham? Sudah paham
berlawanan. Berarti yang mana? Ya, jawabannya yang dua. Tepuk tangan itu yang dua. Selanjutnya ada huruf magnet yang sama akan saling tolak menolak. Ya, kalau ujungnya sama atau sejajar, kutub selatan sama kutub selatan itu akan tolak menolak. Akan tetapi jika arah kutubnya berlawanan, ini utara, kemudian selatan, maka arahnya akan ketika berlawanan akan tolak menolak. Jika kalian mendekatkan dua magnet dengan kutub yang sama, maka magnet tersebut akan saling tolak menolak karena arah gaya magnet saling berlawanan. Ya, tadi kalau magnetnya kutubnya itu sejajar atau searah, tolak menolak apa? Saling mendekat. Kalau berlawanan, ya menarik kan? Ya, selanjutnya kutub magnet berbeda akan saling tarik menarik. Jika kalian mendekatkan dua magnet dengan kutub yang berbeda, maka magnet tersebut akan saling tarik menarik karena arah gaya dari dua magnet tersebut searah menuju kutub selatan. Nah, macam-macam kutub magnet. Ada magnet apa? Terus? Ada berapa macam berarti? Dua empat. Ya, ada magneto, silinder, jarum, batang, dan cincin. Ya, cara membuat magnet. Yang pertama, lilitkan kawat tembaga ke baut sampai hampir menutup bagian tubuh baut. Yang kedua, tempelkan 7 kawat berbentuk positif atau negatif plus. Yang ketiga, tempelkan 7 kawat lainnya ke bentuk negatif baterai dan simbol min. Nah, ini adalah contoh membuat magnet elektromagnetik. Ini misal sekali tembaga, terus sampai menutup bagian bawah. Ini baterainya untuk pengaturan dan bentuk. Sudah paham? Sudah sampai belum? Sampai belum paham? Isul? Belum paham, Sul? Sudah paham belum? Sudah. Ya, dan soalnya ya, magnet yang berbentuk menyerupai kapal kuda atau seperti buku huruf U disebut. Ada yang mau maju? Mau jawab? Siapa ya? Coba baca yang alfa, yang duduk paling belakang sendiri cewek. Yang dari ngacung. Coba Nazira jawab. Maju sini maju. Coba di antara 4 ini pilih yang mana? Magneto dengan batang, silinder, jarum. Oh ya, ini aksen ya, jawab dan masalah. 1, 2, 3. Ya, salah. Ya, cewek. Via, coba Via masuk. Via. Ya.
Iya, bentar tuh siap. Ya, selanjutnya bahwa ini yang merupakan cara membuat magnet kecuali siapa ya? Oh iya, tadi Pia suruh tunjuk temennya, mana temennya? Tunjuk temennya Pia. Naila ya? Dia Naila masih Naila. Yang mana? Bahwa ini yang merupakan cara membuat magnet kecuali yang bukan cara membuat magnet. Apa yang bunyi tadi? Yang bunyi sebelah sini tadi.
Udah dulu ah, dulu ya, sabar. Udah ini. Ya, nah kamu lagi ya soalnya. Iya, tepuk tangan Gibran. Jauh ya, salah ini. Yuk, kita tepuk lagi. Tepuk bimba. Wah, kasih apa tidak mau ganti, yakin mendengar, mendengar tuh jalan.
Untuk yang sama jenis akan orang menolak. Untuk yang beda jenis akan saling menarik. Magnet juga punya medan magnet. Ayo kita apakah macam-macamnya magnet? Ada magnet silinder, magnet bata dan jarum. Ada juga magnet magnet wayar dan cincin. Ada juga magnet untuk lingkaran. Ada juga magnet bentuk lingkaran. Ya, kita akan mengerjakan LKPD atau lembar kerja peserta didik, yaitu tentang sifat-sifat magnet. Kalian cuma mencontek, ya mencontek, ada yang benar atau salah. Ini kan ada soalnya, magnet hanya memiliki satu bentuk, itu benar atau salah. Tulis, oke?